Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Baru-baru ini ada perdebatan yang terjadi antara Paldo Maldini dengan Roy Suryo, sahabat. Luar biasa. Dimana menurut saya perdebatan ini tidak lagi berkutat pada persoalan faktual mengenai keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo ataupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tetapi perdebatan ini itu telah bergeser ke level yang lebih mendasar, yakni legitimasi lembaga negara dan kepercayaan publik terhadap otoritas konstitusional. Di mana ketika Roy Suryo menolak hasil verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, meskipun proses tersebut dilakukan sesuai hukum positif, maka persoalan yang muncul saya kira bukan lagi soal administratif, melainkan teoritis dan sistemik. Apakah otoritas negara masih diakui sebagai penentu otoritas publik? Itu yang menjadi pertanyaan besar, karena Roy sendiri sudah tidak percaya terhadap negara, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu seperti apa videonya. Mas Wapres, Mas Gibran sudah berkali-kali diverifikasi dokumennya berlapis. Ya, percaya nggak? Nggak percaya? Nggak percaya sama negara? Dan jangan sampai, kalau nggak percaya sama negara susah kita Bapak Ibu. Oh iya, negara sering salah kok. Kalau seandainya negara sesuai kemana arah pusar kita, susah kita berrepublik ini. Karena aturannya ada, kita semua sini tak ada aturan kok. Itu satu. Yang kedua, soal pemakzulan, bahwa ini prosesnya juga ada panjang. Jangan sampai gara-gara argumentasi kita di podcast, status Facebook, di-like oleh orang banyak, oh ini bisa nih pemakzulan. Nggak kayak gitu caranya, bernegara tuh nggak boleh begitu. Kita sama-sama taat hukum dong Bapak Ibu semua. Kita menghormati. Saya bersama dengan teman-teman yang kuliah di luar negeri yang hari ini mungkin juga bingung. Kalau mereka pengen nyapres, pengen jadi wali kota, kalau untuk surat keterangannya sederajat akan dipermasalahkan. Hari ini kita juga tahu Pak Prabowo juga sekolahnya di luar negeri. Iya kan? Nah, kenapa? Lain. Ya. SMP SMA. Iya, Exactly. jelas. Setelah itu dia di Akmil, Mas. setelah itu Nggak bisa teman-teman nyeret-nyeret saya yang gitu. juga, Nggak boleh. teman-teman kita yang anak-anak muda yang hari ini nggak bisa. untuk kuliah ke luar negeri, itu penyetaraan course, probation, ada foundation namanya, itu wajar. Kenapa? Karena standar pendidikan kita beda. Kita sama Singapura itu A-level. Kita punya kurikulum. Nggak sama, harus disetarakan. Matematikanya beda, bahasanya beda, IPA-nya beda, IPS-nya beda. Jadi itu memang harus ada. Sama kayak kita yang jadi dokter di sini, jadi dokter di luar negeri, penyetaraan juga. Terus dibilang nggak sah. Sah-sah. Apa rasa-rasanya teman-teman kita? Teman-teman saya yang nanti pulang dari luar negeri pengen jadi bupati takut, kenapa? Pak Roy nanti gugat saya. Enggak, kalau Ya kan? mereka juga enggak apa-apa. Terus teman-teman saya pulang dari Inggris pengen jadi presiden atau wakil presiden. Nah, kalau dituduh pelanggaran, Kita sudah sama-sama melihat bagaimana perdebatan antara Paldo Maldini dengan Roy Suryo. Dan seperti apa ngeyelnya Roy Suryo tidak mengakui negara, sahabat. Makanya dia menuding-nuding terus ijazah Pak Jokowi palsu, ijazah Gibran palsu. Sebab lembaga KPU dia tidak akui. Artinya negara yang dia tidak akui sebenarnya. Karena itu kalau kita mau rujuk pada apa yang disampaikan oleh Max Weber dalam teorinya tentang tipe-tipe otoritas, beliau itu kan membedakan ada 3, yaitu tradisional, karismatik, dan legal rasional. Nah, dalam konteks kita Indonesia ini, saya kira masuk dalam kategori negara modern ya. Artinya berdiri di atas otoritas legal nasional, yakni kewarganegaraan yang sah karena ditopang oleh negara, prosedur, dan institusi yang resmi atau formal. Apa itu otoritas legal nasional? Yakni kewenangan yang sah karena ditopang oleh hukum. Kemudian di sana ada prosedur dan ada institusi formal. Nah, KPU sendiri sebagai lembaga konstitusional itu memperoleh legitimasinya bukan dari kepercayaan personal individu, melainkan dari undang-undang. Jadi bukan dari Roy Suryo CS ya, apalagi Rismonsiani dan Dr. Tipa yang halu itu, bukan. Tapi memang kewenangan itu berdasarkan undang-undang, sahabat. Yang kedua berdasarkan prosedur hukum yang ada. Jadi mekanisme verifikasi yang terstandar itu tidak bisa dipungkiri.
Oleh karena itu ketika Roy Suryo menolak hasil kerja KPU tanpa menawarkan mekanisme hukum tandingan, misalnya melalui pengadilan, maka ia secara implisit sebenarnya menolak prinsip otoritas legal rasional. Inilah yang membuat Paldo Maldini memandang sikap tersebut berbahaya secara kenegaraan. Bahkan Jurgen Habermas pun menekankan bahwa yang namanya legitimasi dalam demokrasi, apalagi demokrasi modern, itu lahir dari prosedural. Dan prosedural itu ya harus sah, bukan dari kesepakatan emosional atau keyakinan individual. Makanya Habermas mengatakan bahwa keputusan politik itu dianggap sah apabila dihasilkan melalui prosedur yang diakui bersama. Nah, itulah tadi undang-undang kan. Jadi dalam konteks ini, verifikasi ijazah oleh KPU adalah fakta prosedural yang tidak bisa dibantah. Dan penolakan Roy Suryo, saya kira itu bersifat normatif yang sangat subjektif, sahabat. Karena itu ketika klaim subjektif ini kemudian menolak hasil prosedur tanpa melalui jalur hukum, maka yang terjadi adalah disrupsi publik rasional. Karena itu Paldo Maldini melihat bahwa jika pola ini kemudian dinormalisasikan, maka ruang publik akan dipenuhi oleh klaim yang tidak lagi dapat diselesaikan secara institusional. Dan ini sangat berbahaya, sahabat. Sangat berbahaya. Sama juga apa yang pernah disampaikan oleh Robert Adalia, di mana dia menegaskan bahwa yang namanya demokrasi itu tidak hanya memerlukan partisipasi, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi yang representatif. Dalam hal ini, kalau kita bicara soal bagaimana proses verifikasi yang dilalui oleh ijazah Pak Jokowi dan Gibran, itu adalah KPU. Nah, ketika kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada diabaikan, maka demokrasi akan berubah menjadi arena konflik permanen tanpa resolusi. Ini yang berbahaya untuk anak bangsa kita, sangat berbahaya untuk generasi kita. Oleh sebab itu narasi Roy Suryo yang menolak hasil verifikasi lembaga negara, apapun hasilnya, itu saya kira berpotensi menciptakan apa yang oleh Dahl sebut sebagai democratic breakdown, yaitu kondisi ketika warga tidak lagi mengakui hasil institusional sebagai final. Ini yang sangat disayangkan keluar dari mulut seorang mantan pejabat Roy Panci. Oleh sebab itu ketika Paldo Maldini dalam kemarahannya tanpa jelas ya, pada dasarnya dia sudah mempertahankan sebenarnya prasyarat minimal demokrasi, sahabat. Bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu harus berhenti pada putusan lembaga yang sah, bukan pada opini personal yang saya kira sangat absolut, sebagaimana yang dituding-tudingkan selama ini atau yang dinyatakan oleh Panci CS ini. Oleh karena itu dari dulu banyak ilmuwan yang berpendapat dan memberikan peringatan kepada kita semua. Salah satunya misalnya seperti Hannah Arendt dalam Trust and Politics. Beliau memperingatkan bahwa yang namanya demokrasi itu bisa runtuh bukan hanya karena kebohongan, tetapi karena hilangnya fakta bersama. Artinya ketika dokumen resmi negara, hasil verifikasi institusi, kemudian pernyataan lembaga hukum tidak lagi diakui sebagai fakta bersama, maka yakinlah masyarakat masuk ke dalam kondisi post-trust politik, di mana setiap orang memiliki kebenarannya sendiri-sendiri. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu dalam kerangka ini, sesungguhnya Paldo Maldini itu melihat sikap Roy Suryo bukan sekedar kritik, tetapi ancaman epistemik, ancaman terhadap dasar pengetahuan bersama yang memungkinkan negara berfungsi, sahabat. Jadi dia meniadakan peran negara di sini. Itu yang mencoba dilakukan oleh Roy Panci CS. Padahal kalau kita tahu dalam teori negara hukum bahwa kepastian hukum itu adalah prinsip fundamental. Artinya jika keabsahan ijazah ditentukan oleh opini personal, bukan oleh pengakuan institusi, maka kepastian hukum itu runtuh. Itu sudah kita bisa pastikan itu. Dan saya yakin implikasinya akan luas. Prabowo misalnya, beliau juga ini kan alumni luar negeri. Artinya kredibilitas ijazahnya juga dapat dipertanyakan.
Kemudian ribuan mahasiswa Indonesia di luar negeri kehilangan jaminan pengakuan. Terjadi efek gentar terhadap partisipasi politik generasi muda ke depan. Karena akan banyak nanti anak-anak muda yang kuliah di luar negeri, belajar di luar negeri, tidak mau mendaftar menjadi calon pemimpin. Oleh sebab itu, Paldo Maldini menilai ini sebagai presiden yang sangat destruktif. Karena negara tidak bisa lagi membiarkan standar keabsahan ditentukan oleh persepsi individu. Tidak bisa, Pak. Pokoknya negara harus tegas di sini. Sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, dalam kerangka teori politik modern sebenarnya, perbedaan antara kritik dan delegitimasi itu sangat jelas. Kritik itu bekerja di dalam sistem dan memperbaiki prosedur. Sementara delegitimasi itu menolak sistem tanpa mekanisme koreksi yang sah. Jadi tidak ada ruang yang dia berikan kepada orang. Apalagi lembaga negara, kita sudah dengar sendiri apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Makanya sikap Roy Suryo ketika menolak seluruh hasil verifikasi negara tanpa jalur hukum, sebenarnya itu lebih dekat dengan delegitimasi daripada kritik. Dan di titik inilah sebenarnya perdebatan antara Paldo Maldini dan Roy Panci menjadi pelajaran penting tentang batas kritis antara skeptisme dan intelektual dan ancaman terhadap legitimasi negara. Ini pertentangan Panci ini adalah merupakan ancaman terhadap legitimasi negara dan ini merusak anak bangsa. Bahaya ini, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.